Oke, shalom setiap jemaat JCC, selamat datang di ibadah raya JCC Jerusalem Community Church. Kita hari ini berbahagia karena kita masih bisa beribadah dan datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita datang dengan sukacita penuh dan memberikan segala yang terbaiknya buat Tuhan, karena Tuhan baik buat kita, karena selalu kasih-Nya baru buat kita setiap hari. Dan kita juga mengucap syukur buat semua apa yang Tuhan buat. Mari kita menaikkan setiap pujian dan pengagungan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat seminggu hari yang Tuhan pelihara kami setiap harinya. Tuhan jaga kami, Tuhan menyertai kami dan gak pernah lepasin tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Dan kami mau naikkan ucapan syukur pada hari ini. Kami mau rayakan kebaikan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan pengagungan cuma buat Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini Tuhan. Hati biar Engkau yang bentuk Tuhan, Roh Kudus yang membentuk setiap hati. Dan juga untuk firman Tuhan yang nanti disampaikan Tuhan, gemburkan tanah hati kami supaya kami menerima setiap firman dengan ucapan syukur, setiap firman dengan supaya menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, menyerahkan setiap jemaat yang hari ini mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan setiap pujian Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau sama-sama naikkan pujian Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua naikkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama, Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja. Setiap jemaat Tuhan baik yang di rumah di sini naikkan pujiannya dengan lebih sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita semua mau bangkit di hadapan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujiannya sekali, katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama, Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan sama-sama katakan, Ku kan bangkit,
ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita di sini punya panggilan kita masing-masing. Entah mungkin di dunia perkantoran atau mungkin di mana Tuhan menempatkan kita. Kita masing-masing punya tugas untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperdengarkan nama Yesus kepada seluruh dunia dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Saya percaya bahwa juga beberapa minggu yang lalu saya mengalami proses yang luar biasa. Saya baru saja melahirkan dan saya juga baru selesai dioperasi hemoroid. Itu adalah hari-hari di mana pertama kali saya masuk rumah sakit dan pertama kali juga saya mengalami operasi sekaligus 2 operasi. Dan dari situ saya mengalami Tuhan yang luar biasa, di mana saya merasa bahwa Tuhan itu menolong dalam hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan. Saya berdua dengan suami saya bergumul sangat berat gitu, menanti jawaban Tuhan, menanti bagaimana cara Tuhan menolong dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita, dan setiap pengambilan keputusan, dan kita berusaha untuk berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kita dengan hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan, dengan hal-hal yang membuat kita sampai Tuhan sediakan sampai hal-hal terkecil sekalipun. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu mengalami persoalan yang mungkin pengambilan keputusan terberat atau mengalami hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu jawabannya, percayalah kepada Tuhan karena Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami percaya padamu Tuhan, Kau selalu punya cara Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Takkan ku ragu Tuhan, ya Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Katakan hanya padamu Tuhan, padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara
caramu, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Seluruh jemaat Tuhan saja naikkan pujian yang katakan, kau selalu punya. Kami percaya Tuhan, caramu terlalu banyak Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan, dan kami memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi naikkan pujian yang katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Katakan, kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Bahkan hal yang kami gak pernah pikirkan Tuhan, yang gak pernah kami dengar, yang gak pernah timbul dalam hati kami, itu yang kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami memilih untuk percaya Tuhan kepada Tuhan, sebab Engkau yang lebih memegang kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu siapa kami Tuhan. Engkau yang lebih mengenal kedalaman hati kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap keputusan kami, kami menyerahkan setiap apapun Tuhan pergumulan hidup kami, dan memilih untuk percaya bahwa Engkau punya cara untuk menolong setiap kami Tuhan. Ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, Engkau memberikan Tuhan jawaban, Kau memberikan pengharapan, Kau memberikan jalan keluar, Kau memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Mari Tuhan terus berhadirat buat setiap kami. Kalau sebentar kami yang mendengarkan firman Tuhan, di setiap firman Tuhan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, biar perkataan-Mu Tuhan ada Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja memberikan hikmat, marifat buat setiap kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami siap Tuhan untuk menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan, dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih Tuhan, baik yang ada di ruang ini dan juga di rumah masing-masing. Kita percaya kerinduan hati kita untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendorong kita sehingga kita betul-betul mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar sebagian apa firman Tuhan. Pujian sudah kita naikkan sebagai rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita masing-masing, bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, pada petang hari ini firman Tuhan adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, dari sisi iman kita yang mengarah kepada iman yang penuh, iman yang teguh akan
kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini hal yang terpenting sekali. Banyak sekali anak-anak Tuhan, orang Kristen, dia percaya bahwa Yesus pembuat mujizat. Yesus yang memberikan kesembuhan, Yesus yang memberikan jalan keluar, Yesus sumber segala keberkatan, Yesus yang menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Tetapi pada kali ini kita mau soroti, kita mau renungkan. Iman kita akan terarah, akan tuju, yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sebagaimana Petrus dia katakan, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Respon atas jawaban Petrus benar sekali. Sebab jawaban itu berasal dari hikmat Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, mari kita mau arah hati, pikiran, konsentrasi kita agar kita makin tertuju. Pengharapan kita, percaya kita makin tertuju bahwa Yesus Kristus itu ada. Perikop di mana di dalam Kisah Para Rasul, pemberitaan Injil dari Filipus yang disampaikan kepada Sida-Sida. Nah, melalui perikop ini kita akan renungkan bersama. Filipus sebagai pewarta, pemberita Injil, dan Sida-Sida sebagai penerima Injil yang betul-betul kedua pihak ini punya keseriusan, punya hati yang sungguh-sungguh. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-37. Berbunyi demikian. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah penggalan komunikasi antara Filipus yang adalah salah seorang Tuhan yang diangkat menjadi ketua di satu jemaat. Dia dipakai untuk memberitakan Injil. Pelayanannya di Samaria, di salah satu kota Samaria, cukup berhasil. Banyak orang-orang di Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan daripada Filipus ini. Jadi Filipus ini adalah pemberita Injil, pewarta Injil. Dan dikatakan jika Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan di sini adalah dia adalah orang penting, orang terkenal, orang berjabatan tinggi, kepala bendahara Sri Kandake di Ethiopia. Dia adalah seorang Ethiopia, bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Ethiopia. Tetapi dia punya ibadah kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui dialog ini perlu percaya dengan segenap hati. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, kepercayaan itu adalah sesuatu yang betul-betul harus dimiliki dari hati yang terdalam, dari iman. Puji syukur kepada Tuhan. Gak bisa percaya asal bunyi. Banyak sekali orang, oh saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku, saya percaya. Sebetulnya percayanya itu hanya di batas perkataan-perkataan saja. Buktinya apa? Buktinya dia belum tentu mau melakukan apa yang dia nyatakannya. Nah, ini banyak terjadi. Sehingga orang tuh begitu mudahnya mengatakan aku percaya. Tetapi betapa sulitnya melakukan apa yang dipercayai. Ini realita, Ibu Bapak Saudara terkasih. Nah, pada petang hari ini kita mau sama-sama merenungkan. Ternyata iman percaya itu harus didasari dengan kebulatan hati, kesungguhan hati. Dan juga bertindak berdasarkan iman yang benar akan membuahkan tindakan yang benar.
Orang kalau mempercayai sesuatu yang benar dan melakukan yang benar, hasilnya kebenaran. Tetapi kalau orang percaya tidak dengan segenap hati, dia tidak mungkin bisa melakukan apa yang dia imani. Kalau demikian, bagaimana dia bisa menindaklanjuti dengan sikap tindakan-tindakan yang benar atas dasar kepercayaannya? Jadi sangat penting sekali kita memiliki iman yang benar. Puji syukur kepada Tuhan. Ini zaman penuh dengan tantangan. Ini zaman betul-betul dapat dirasakan dan merupakan satu proses di mana pemurnian iman. Selama pandemi ini semua berubah. Yang berpikir mungkin dengan pengandalan harta kekayaan, dia bisa tenang, nyaman. Ternyata tidak. Banyak orang kaya yang juga mati. Itu membuktikan bahwa materi kekayaan tidak bisa dijamin keselamatan, memberikan keselamatan. Lalu ada juga orang, kalau orang menguasai teknologi tinggi, dia bisa jadi penguasa. Tapi juga ternyata tidak demikian. Selama pandemi ini, teknologi tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi, bukan? Bahkan sampai saat ini banyak orang bertanya, kapan ini pandemi bisa selesai? Menjadi satu pertanyaan besar. Jadi artinya teknologi juga tidak menjawab tantangan yang sedang dihadapi. Lalu ilmu kedokteran ya juga tidak bisa memberikan solusi terbaik. Dari sebab itu, dengan ada masa pandemi ini sesungguhnya setiap orang harus tengadah melihat siapa dirinya dan siapa penciptanya. Nah, ini harus kembali. Orang harus memikirkan keberadaan kita ada saat ini. Kenapa ya? Kita kok bisa ada? Kenapa ya? 1 tahun, hampir 2 tahun itu banyak sekali orang dekat yang kita dengar meninggal dunia karena COVID. Tetapi kalau kita sampai saat ini masih bersyukurlah, bersukacita. Perlu kita renungkan. Kita harus merenungkan adanya pencipta kita kepada pencipta kita. Filipus adalah pemberita Injil yang benar. Sida-sida adalah penerima Injil yang juga memiliki sikap hati yang benar. Jadi kedua ini harus nyambung, Ibu Bapak Saudara terkasih. Pengkhotbah terbaik pun menyampaikan suam-suam kuku tidak serius, nggak akan nyambung, nggak akan nyambung. Maka keduanya ini harus terbangun dengan kerinduan. Kita adalah pemberita Injil yang betul-betul diutus oleh Allah. Dan sida-sida ini betul-betul dia memiliki satu kerinduan kehausan untuk mengenal Allah, beribadah. Lihat di dalam slide berikutnya, yaitu Filipus, pemberita Injil yang taat. Ya, saya terus kasih. Di mana letak katanya? Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dan ke Gaza, jalan yang sunyi. Ibu Bapak Saudara terkasih, suatu ketika Filipus berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan memerintah Filipus untuk bangun dan berangkat ke sebelah selatan, ke jalan yang sepi, jalan menuju Gaza. Ini perintah. Penulis Kisah
menjelaskan dengan jelas. Seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu ada wujudnya. Lalu Filipus menangkap dan mentaati pesan perintah daripada malaikat itu. Filipus sedang naik daun. Di Samaria dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang-orang kota Samaria karena pemberitaan Injil Filipus. Tapi sekarang dia yang di kota besar itu dikenal. Malah disuruh ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Apakah dia bertanya ini dan itu? Kita lihat ayat yang 27. Kisah Para Rasul 8:27. Lalu berangkatlah Filipus. Dia doa dulu. Tetapi saat itu juga ini membuktikan bahwa Injil yang taat akan Tuhan melalui malaikatnya. Renungan dan pembelajaran bagi kita, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, jangan pernah bertanya A dan B. Sikapi, responi, dan taati. Lalu berangkatlah Filipus, adalah orang Ethiopia, bendahara Sri Kandake Ratu, untuk beribadah. Jadi Filipus itu ditunjukkan malaikat untuk menjumpai seorang Ethiopia. Orang Ethiopia itu berjabatan tinggi sebagai kepala bendahara Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia. Kepala bendahara ini sida-sida. Dia punya tugas dan tanggung jawab begitu besar. Tapi dikatakan ini pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi sida-sida itu meninggalkan Ethiopia dalam perjalanan yang cukup jauh ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada orang-orang Yahudi. Kepada Allahnya orang Yahudi. Jadi orang yang non-Yahudi ini mengenal dan tertarik kepada Allahnya orang-orang Yahudi. Tertarik, ada ketertarikan itu. Jadi dia pergi ke situ. Nah, kita lanjut ayat yang berikutnya. Slide berikutnya. Filipus peka akan suara Tuhan. Peka akan Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat 29, lalu Filipus katilah kereta itu. Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau kita perhatikan tuntunan Tuhan itu begitu akurat. Langkah demi langkah mau menuntun. Dituntut tuh ke arah selatan, ya. Jalan yang mengarah ke Gaza, dari Yerusalem ke Gaza. Nah, itu jalan menurun. Jalan itu jalan sepi, jangan ragu, itu jalannya. Setelah sampai di situ, dia melihat satu kereta. Dan Kudus berbicara kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Sekarang yang berbicara bukan lagi malaikat, tetapi siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada rupanya enggak? Enggak ada. Jadi kalau ketika Filipus ditugaskan pertama, ada rupa malaikat Tuhan. Nah, ketika petunjuk berikutnya, Roh Kudus yang berbicara kepada Filipus. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau demikian, ini perlunya kepekaan akan suara Roh Kudus. Perlunya kepekaan suara Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, saya tuliskan di sana, Roh Kudus memberikan tuntunan. Coba diklik. Roh Kudus memberikan tuntunan. Lanjut. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ini pertanyaan. Ketika Filipus mendekati kereta itu, dari dalam kereta terdengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Lalu saya juga tuliskan sini, Roh Kudus memberikan pencerahan. Jadi Roh Kudus itu bukan menuntut, tetap juga memberikan penyingkapan-penyingkapan. Nah, Filipus sebagai pemberita, dia bertanya pada sida-sida itu, mengertikah Tuhan akan apa yang kau baca kitab Nabi Yesaya itu? Kita lanjut slide berikutnya. Pemberita membimbing pendengar. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-31, jawabnya, bagaimana mungkin aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk. Ibu bapak saudara terkasih, ternyata sida-sida itu rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lalu dalam perjalanannya kembali ke Ethiopia, dia baca kitab. Tetapi mendapat karena tidak mengerti. Ini hal bukan hanya dialami oleh sida-sida. Banyak kali anak-anak Tuhan pun tidak paham kenapa ya. Bahkan baca firman Tuhan, mantuk. Jadi firman Tuhan dijadikan obat tidur. Mengapa demikian? Ibu bapak saudara terkasih, untuk memahami firman Tuhan perlu pencerahan dari Roh Kudus. Nah, lalu sida itu menjawab dengan jujur, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Menunjukkan perlu pendampingan, perlu pembimbingan. Jadi terjadi relasi komunikasi yang lebih dalam lagi antara sebagai pemberita dan juga sida-sida guru dan murid. Ini harus terjadi relasi yang baik. Seorang guru, dia harus menjelaskan materi penyampainya secara jelas, secara benar. Dan sebagai murid, dia relasi untuk mendengar. Baru terjadi pemuridan yang hidup, pemburidan yang efektif. Jadi Bapak saudara terkasih, melalui perenungan ini kita juga melihat contoh pemuridan itu seperti apa. Filipus pemberita, Filipus pengajar, sida orang yang diajar. Ini harus menyadari ketidakmampuannya, keterbatasannya, dan kebutuhannya mendapat pendampingan. Bimbingan. Nah inilah, kalau kita lihat bagaimana Injil itu diberitakan sampai akhirnya sida-sida itu memiliki iman yang akurat, yang tepat. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah itu iman yang tepat, sebagaimana Petrus. Aku percaya Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu respon Tuhan, betul sekali perkataannya. Itulah iman yang akurat. Iman yang sejati. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, di dalam pengiring kita kepada Tuhan, betul-betul satu ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita perlu kerendahan hati, membuka hati untuk mau diajak. Sehingga kedua belah pihak ini, Filipus sebagai pemberita, sida-sida sebagai pendengar, untuk mau didampingi. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat berikutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Slide berikutnya, ayat 33. Dalam kehinaan berlakulah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan
dari bumi. Ayat 34. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah ini yang dibaca nubuatan Yesaya. Tentang penderitaan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dikatakan anak domba itu dibawa ke pembantaian tanpa ada perkataan kata. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-33, Kisah Para Rasul 8:33, dalam kehinanya hukumannya siapakah kan asalnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini memberitakan tentang nubuat Yesaya tentang pribadi Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Lalu siapakah pemberitanya? Sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini menjadi sesuatu kebuntuan bagi sida-sida, ketidakmengertiannya. Tetapi justru lewat ayat itulah Filipus berbicara tentang pribadi Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Bapak Saudara terkasih, pusat pemberitaan itu bergeser dari pusat pemberitaan pribadi tentang ini yang harus digaungkan, yang harus disampaikan saat-saat seperti sekarang ini. Puji syukur kepadanya. Kita lanjutkan. Di sana ada saya tuliskan. Nah, Kisah Para Rasul 8:35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepada. Ya, jadi jelas sekali, Ibu Bapak Saudara kasih. Beritanya adalah berita tentang Yesus. Kisah Para 8. Kamu akan menjadi saksiku kalau aku turun ke atas menjadi Kristus. Berita. Ya. Menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang Kristus, Ibu Bapak Saudara terkasih. Itu yang dilakukan oleh Filipus. Kita akan lihat buah pemberitaan Injil. Slide berikutnya. Buah pemberitaan Injil. Hasilnya apa? Ada hasilnya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini buah pemberitaan Injil. Bukan Filipus tawarkan, Pak, Tuhan, apakah mau dibaptis? Tidak, tidak ditawarkan. Tetapi dorongan itu merupakan respon ketika sida-sida itu mendapat pencerahan Injil yang dipaparkan oleh Filipus. Jadi ketika seseorang mengerti siapakah Yesus, dari dalamnya timbul dorongan untuk mengambil satu tindakan-tindakan iman yang benar. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini adalah buah pemberitaan Injil. Yang menjadikan orang yang mendengar Injil itu mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Injil. Banyak loh sekarang orang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku orang Kristen, tapi tidak mau dibaptis. Ini banyak. Jadi kalau demikian kita bisa berpikir apa imannya, apa kepercayaannya, kepada apakah kepercayaannya. Tetapi kalau kita lihat sida-sida ini,
Dia tidak minta yang lain. Dia hanya ingin dibaptis. Ya, mematikan, menguburkan kehidupan yang lamanya. Dan hidup sebagai ciptaan baru. Kita lanjut ayat yang ke-37. Ya, saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah ini. Jadi kepercayaan daripada sida-sida itu dengan segenap hati. Tidak ada iming-iming, tidak ada tawaran-tawaran, tidak ada motivasi-motivasi terselubung lainnya untuk melakukan satu tindakan keputusan, aku mau dibaptis. Dasarnya apa? Karena aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu dasar yang membuat orang ini dibaptis. Tadi saya katakan banyak anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi belum mau dibaptis. Tetapi juga banyak anak Tuhan dibaptis, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Dibaptis. Kenapa? Karena motivasinya berbeda. Oh, kamu dibaptis? Sudah ya? Aduh, aku belum. Aku juga ikut-ikutan mau dibaptis. Itu banyak sekali alasan-alasan orang untuk dibaptis itu. Banyak sekali. Karena bersama teman-teman. Karena juga ada kepentingan lain. Antara lain, untuk dinikahkan di gereja. Aduh, syaratnya harus dibaptis. Ya udah, minggu depan lah dibaptis. Yang penting cepet-cepet nikah. Banyak sekali motivasi-motivasi orang untuk dibaptis. Tetapi pada petang hari ini kita melihat satu motivasi dorongan kuat. Orang mengambil keputusan dirinya mau dibaptis. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini dasar iman yang benar. Maka sebab itu kita akan melihat juga. Banyak orang yang sudah dibaptis tapi kok kehidupannya kok masih begitu ya. Kehidupannya tidak mencerminkan satu kehidupan kelahiran baru. Mengapa? Yaitu dasarnya perlu dipertanyakan. Puji Tuhan, melalui perenungan petang hari ini, kita dapat merenungkan bagian demi bagian, alasan demi alasan, sampai sida-sida itu mau dibaptis. Yuk kita lanjut dalam slide berikutnya, tindakan iman yang benar. Yuk lanjut, ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Berhenti. Entah itu airnya bersih atau kotor, tidak diceritakan. Tetapi yang jelas, yang utama, keputusan utama, yaitu aku mau dibaptis. Aku mau menanggalkan hidup lama. Aku mau mengalami sukacita di dalam kuasa Injil. 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Setelah dibaptis, sesuatu mujizat terjadi. Bagi Filipus, pemberita Injil, Tuhan melarikan dia. Mengangkat dia. Sehingga sida-sida tidak kembali lihat Filipus kemana. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi sida-sida. Kenapa? Karena dia beroleh sukacita atas pencerahan Injil yang dia terima dan atas keputusan benar yang dia sudah lakukan berdasarkan kepercayaannya. Nah, ini hasilnya. Ibu bapak saudara terkasih. Orang yang siapkan hati dengan jelas, dengan dasar iman yang teguh, dia tanggalkan hidup lama. Dia akan mengalami sukacita surgawi. Karena apa? Alasannya jelas. Jadi sekalipun dia ditinggalkan sama Filipus, sang pendamping, sang pemberi pencerahan, tidak masalah. Kenapa? Karena dia mendapat sukacita. Dan kalau kita lihat sisi lain, mengapa Filipus diraibkan oleh Roh Kudus?
Karena Tuhan masih tetap mau memakai hambanya yang taat. Puji Tuhan. Jadi ada dua pribadi, baik sebagai pemberita, baik sebagai penerima Injil. Sida-sida penerima. Dia dibaptis, mengambil keputusan dibaptis, dan dia memperoleh sukacita. Dan kalau kita lihat, Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus. Ini bagian daripada pekerjaan Tuhan atas Filipus. Slide berikutnya yaitu Filipus tiba di Asdod. Ya, ayatnya 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi kita bisa melihat kerjasama antara pemberita dan penerima yang dengan segenap hati melakukan tugas sesuai panggilannya. Mendatangkan kemuliaan besar bagi Allah. Penerima berita mendapat sukacita karena diselamatkan, karena beroleh kelahiran baru di dalam Kristus. Sebagai pemberita karena dia taat. Tuhan mau tetap pakai secara luar biasa. Filipus ini bukan salah satu rasul, tetapi dia adalah jemaat yang dituakan sebagai penatua-penatua untuk ikut terlibat di dalam pelayanan penggembalaan jemaat di Yerusalem. Filipus lalu pergi ke Samaria memberitakan Injil. Di sana dia berhasil. Lalu dituntun malaikat Tuhan berjumpa dengan satu orang sida-sida. Dan kalau kita lihat dampak pelayanan daripada Filipus, Ethiopia itu Afrika Utara, dan tingkat kemajuan orang-orang percaya di sana sangat signifikan. Kenapa? Saya percaya melalui sida-sida ini Injil terus diberitakan. Itulah berita tentang bagaimana Tuhan ketika mengutus 12 rasulnya, pergilah, jadikan sekalian orang muridku, sekalian bangsa muridku. Saya juga tuliskan sana. Tuhan bekerja sama dengan para hambanya untuk memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Lanjut. Banyak jiwa diselamatkan karena ada hamba yang memberitakan Injil dengan benar, dan banyak jiwa yang haus akan Injil yang benar. Dua pribadi, dua sikap hati ini sangat diperlukan. Baik sebagai pemberita Injil, pewarta Injil, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Siapa itu? Ya kita yang bertugas karena kita sudah diselamatkan. Lalu jiwa-jiwa yang haus siapa? Mereka yang belum mengenal Yesus. Perlu kita beritakan Injil. Saya yakin apa yang kita lakukan melalui perkara-perkara yang kecil, Allah turut campur dan membuat segala sesuatu bagi kemuliaan Bapa di surga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada saudara Yesus. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan sama-sama. Baiklah, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena pada sore hari ini kami kembali berkesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat tokoh yang kami pelajari hari ini, yaitu Filipus, untuk ketaatan yang begitu luar biasa terhadap tuntunan Roh Kudus, membawa dia berjumpa dengan seseorang yang haus akan kebenaran, dan melalui hidupnya orang itu dibawa mengenal kebenaran. Kami percaya Tuhan, Tuhan pun akan pakai hidup kami. Tuhan pun mau bekerja lewat hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami, tuntun setiap kami dalam menjalani hidup ini. Untuk kami boleh menjadi seperti Filipus bagi orang-orang di sekitar kami yang hari ini haus akan kebenaran. Yang hari ini ada kekosongan di dalam dirinya. Biarlah melalui hidup kami boleh memberitakan Yesus sehingga hatinya, pengharapannya boleh diperbaharui. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, Roh Kudus. Mampukan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Berkati Bapak Pembina yang sudah menyampaikan firman. Pakai beliau lebih lagi. Kerohaniannya terus bertumbuh, kecintaan akan Tuhan terus bertumbuh. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, keluarga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Tia Tuhan yang sudah boleh melahirkan Tuhan seorang putra. Kami berterima kasih. Tuhan berkati keluarga Bapak Philip dan juga Ibu Tia di dalam nama Yesus, perjalanannya bersama dengan putra pertamanya, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang campur tangan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan jamah lawat Indonesia. Pulihkan bangsa dan negara kami di tengah setiap permasalahan pergumulan yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun. Para pemimpin kami diberkati, diberikan hikmat, diberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuntunan Tuhan nyata bagi para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Dan terus tuntun Indonesia semakin menghidupi, menggenapi apa yang menjadi agendamu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat komunitas Jerusalem Community Church ini Tuhan. Terus bawa komunitas kami Tuhan untuk semakin mengenal dan mengalami Engkau setiap hari. Untuk semakin kami antusias dalam bersaksi. Untuk kami semakin kuat tekun dengan penuh sukacita menghidupi firman. Sehingga kami punya integritas. Dan pakai setiap kami untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga lewat hidup kami, lingkungan kami boleh merasakan kasih Yesus. Kami tidak hanya berkata tentang kasih Yesus, tapi kami boleh menularkan kasih Yesus bagi lingkungan kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau tadahkan tangan, kami mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Pekerjaan, perkuliahan, studi, pergaulan, kesehatan, keuangan. Tuhan yang memberkati. Terlebih lagi kerohanian dan pelayanan setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk mengelola dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah boleh selesai. Ada beberapa pengumuman. Setiap hari Rabu kita ada perkumpulan bersama worship night. Kita akan berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan di tengah minggu. Setiap Rabu pukul 19 di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti ibadah pada sore ini. Lalu setiap hari Jumat kita juga ada Bible study, di mana kita hari ini sedang membahas terus mengenai misi, ya, mengenai penginjilan. Setiap hari Jumat pukul 6 sore di room Zoom yang sama dengan yang saudara ikuti hari ini. Dan juga bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus pelayanan personal, boleh menghubungi saya atau Ibu Gembala di nomor WhatsApp 085159523664. Ya, dan link ibadah, recording ibadah dapat disaksikan di channel YouTube Jerusalem Community Church. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.